Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita masih pada pembelajaran 3, tema 3, subtema 4 PP3. Kita akan belajar tentang pemanasan global. Baik anak-anak, yang dimaksud pemanasan global di sini adalah sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Anak-anak, di sini kita akan lihat ada beberapa gambar dan ada beberapa tulisan. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Meningkat itu panas anak-anak ya. Akibat es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Jadi bisa menenggelamkan pulau. Dulu antara pulau ada beberapa pulau yang tenggelam anak-anak akibat seperti ini. Jadi katakanlah misalnya ada pulau Jawa, tapi karena perubahan waktu, adanya pemanasan global dan yang lainnya, akhirnya pulau itu tenggelam, hilang. Itu mudah-mudahan nggak akan terjadi, karena hari ini kita semua sudah mulai gencar melakukan melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang membuat pemanasan global ya anak-anak ya. Contohnya apa ya? Jangan buang sampah sembarangan ya, itu salah satunya anak-anak. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebangi pohon-pohonan, itu nggak boleh anak-anak. Kalau pohon-pohonan sering ditebang ya akhirnya jadilah pemanasan global. Jadi kita harus mengadakan reboisasi dan macam-macamnya. Baik, kita akan lanjut pada halaman ini. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Salah satunya ini anak-anak ya, kita nggak boleh melakukan polusi udara. Pabrik-pabrik itu harus bisa menyaring asapnya agar tidak langsung mengotori udara. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Jadi kita nggak boleh tebang-tebang pohon, kita harus sering-sering menanam. Di rumah juga seperti itu. Kita mengadakan punya kebun kecil. Kalau nggak punya lahan ya ditaruh di pot-pot bekas. Nanam sawi, nanam cabai, tomat, terong dan sebagainya. Ya anak ya. Jadi biar nggak kehabisan bahan pangan. Kita lanjut. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Jadi anak-anak ya, kalau pergi ke tempat yang dekat, misalnya kamu mau ke Indomaret lah. Indomaret itu dari rumahmu hanya ada 5 rumah dari rumahmu. Jadi jalan kaki saja, jangan menggunakan sepeda motor. Kalau menggunakan sepeda motor kan kita menambah asap kendaraan, juga menghabiskan bensin ya anak-anak ya, menghabiskan bensin juga. Kemudian untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Listrik dan air yang sudah tidak digunakan dimatikan anak-anak ya. Salah satu cara menghemat listrik dan air adalah salah satu cara menghindari pemanasan global atau global warming. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata seperti misalnya global warming, apa artinya? Pemanasan, apa artinya? Kemudian kutub utara mungkin, atau mungkin kamu menemukan lagi pulau. Apa sih pulau itu? Misalkan cari ya anak-anak ya di bacaan sini kata-kata yang sulit, kemudian tulis di sini. Setelah itu kalian buat kalimat. Misalnya global warming, kamu tulis di sini buat kalimat.
ya. Global warming adalah pemanasan udara misalkan, dan seterusnya sesuai dengan kata yang kamu buat di sini. Baik, pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Silahkan berdasarkan hasil diskusi bersama kedua orang tua kalian ya anak-anak ya. Sampai sini. Baiklah, mari bermain bingo. Anak-anak kalau bisa bermain bingo di sini silahkan bermain bareng kedua orang tuamu. Insya Allah kamu baca, nanti kamu buat di sini ya anak-anak ya bingonya seperti ini anak-anak. Silahkan buat di sini. Kemudian kalian kerjakan ini 40 jam 30 menit sama dengan 3 menit. Ini kalian kerjakan sesuai yang dijelaskan bu guru tadi. Anak-anak tinggal caranya ya, gunakan cara seperti tadi. Kita lanjut anak-anak. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 40 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Yang ditanyakan apa anak-anak menit ya. Tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan titik-titik. 1 jamnya dirubah ke menit ya. Ini 1 jam. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. 1 jam ditambah 4 jam. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Sedangkan 75 menit itu kalau dijadikan jam yaitu 1 jam lebih 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 40 menit sama dengan 5 jam. Ditambah 1 jam ditambah 15 menit atau 6 jam 15 menit. Diulangi bu guru. 1 jam 4 jam 5 jam 30 45 75 menit. 75 menit ini lebih dari 1 jam anak-anak, karena 1 jam hanya 60 menit. Jadi diambil jamnya 1 jam, lebihnya 15 menit. Jadi 5 jam, ini 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. 5 jam ditambah 1 jam 6 jam ditambah 15 menit. Baik anak-anak, kita lanjut di sini halaman 205. Kalian kerjakan di sini juga masih ada caranya sama seperti tadi. Baiklah. Kemudian ini juga ada 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 3 menit. Ada caranya semuanya anak-anak ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan nomor 11 anak-anak kerjakan. Kemudian dibaca ini, ayo membaca. Anak baca ya. Mengamati kemampuanku melipat, jenis pakaian, perlengkapan bahan kain. Mungkin di sini anak-anak katun, banyak kaos katun, sudah dapat melipat dengan rapi sudah, belum dapat melipat belum. Sajadah, kain apa itu tanya handuk misalkan atau celana jeans sudah bisa melipat rapi apa belum? Tuliskan di sini. Baik anak-anakku, perhatikan syair dari 2 lagu di bawah ini. Embun pagi ciptaan Pak Rod dan embun Pak Daljono. Bentar anak. Riang cemerlang embun pagi hari, tersenyum ia, tersenyum ria, hati gembira. Burung berkicau trilili-lili, riang cemerlang embun pagi hari, di sinar surya nan gembira. Murai berkicau lili. Boleh kamu bandingkan dengan yang sini. Gemerlap pun menghias dini hari. Berkilauan karena sinar matahari, seperti air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi hari. Semuanya bercerita tentang embun ya anak ya. Baik, kalian kerjakan 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan syair tadi. Baik anak-anak, sekarang lengkapi tabel di bawah ini. Isilah dengan kata yang hanya ada di lagu embun pagi. Isilah dengan kata yang ada di kedua embun pagi. Isilah dengan kata yang hanya ada di lagu embun. Yang ini yang ada di lagu embun saja. Yang ini yang ada di lagu embun pagi. Yang ini kata-kata yang ada di kata embun pagi dan di kata embun. Paham ya anak-anak ya? Ini sudah ada contohnya. Baik anak-anak, kemudian halaman 912
gunakan kamus. Saya adalah, Dini adalah, Perci adalah, silakan dicari di kamus. Kalau nggak ada, minta bantuan pada orang tua kalian. Bisa lihat di KBBI ya anak-anak ya. Baik. Baik anak-anak, kita lanjut dulu sebentar. Kita lanjut, amatilah peristiwa pengembunan di pagi hari. Tulislah, ini peristiwa pengembunan anak-anak ya. Kemudian ini baca, anak-anak kerjakan di sebelah sini. Ayo mencoba anak-anak, di skip, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Guru. Dan baik anak-anak, Guru mohon maaf sebelumnya, ternyata yang dibahas Bu Guru hari ini adalah pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Jadi kita lanjut anak-anak ya, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Baik anak-anak, selamat mencoba. Assalamualaikum.